Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku, pada kesempatan kali ini saya berteman satu buku karya Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ighathatul Lahfan. Buku yang tebal dan covernya bagus, ini terbitan dari Al-Qawam. Judul kitab aslinya sebenarnya Ighathatul Lahfan min masoidus syaitan. Jadi menyelamatkan hati, lahfan, menyelamatkan hati dari tipu daya setan. Ini kitab klasik sebenarnya ya, karya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Yang di tangan saya ini sebenarnya terbitan tahun 2011. Ini edisi kesekian ya, kalau saya lihat pengantar penerbitnya. Ini sebenarnya udah Al-Qawam ya. Jadi ini dulunya 2 juz, di terbitan yang ini dijadikan satu. Jadi ini ada 2 juz dalam satu buku, 2 juz Ighathatul Lahfan ya. Nama judulnya panjang ya, Ighathatul Lahfan min masoidus syaitan. Tapi min masoidis syaitan dikenalnya dengan pendeknya Ighathatul Lahfan. Jadi karya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dimula buku ini setelah pengantar penerbit ya, itu ada biografi Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya sebenarnya sini tradisi yang menurut saya bagus ya, dari penerbit yang mencantumkan tambahan informasi tentang siapakah penulis kitab ini. Mungkin teman-teman yang belum terlalu kenal beliau bisa berkenalan dengan Ibnu Qayyim melalui biografi Ibnu Qayyim al-Jauzi. Yang jelas Ibnu Qayyim al-Jauzi ini kan sebenarnya namanya adalah Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Hurais bin Maki Zainuddin Az-Zar'i. Panjang namanya. Dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sebenarnya latar belakang mengapa dipanggil Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, justru karena orang tuanya, yaitu seorang bernama, orang tuanya tadi siapa? Abu Bakar ya. Orang tuanya itu, ayahandanya beliau adalah Imam Syekh Abu Bakar bin Ayub Az-Zar'i. Dia itu adalah seorang qayyim, seorang kepala madrasah ya, di Al-Jauziyah, Damaskus. Jadi karena dia adalah Al-Qayyim Al-Jauziyah, ayahnya ini, maka anaknya yang mengikuti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi gitu sejarahnya mengapa dia dikenal sebagai Ibnu Qayyim. Nama aslinya nggak ada Ibnu Qayyimnya sebenarnya ya, karena namanya Syamsuddin Muhammad malah sebenarnya. Baiklah, itu cerita tentang latar belakang beliau. Jelas bagaimana semangat Ibnu Qayyim mencari ilmu diceritakan di biografinya ini. Dan kalau teman-teman mengenalnya, dia sangat dekat dengan Ibnu Taimiyah. Dia murid Ibnu Taimiyah. Bahkan ada beberapa penulis yang mengkritisi Ibnu Qayyim hampir seperti fotokopi gurunya atau fotokopi Ibnu Taimiyah itu, karena dalam kitab-kitabnya sering sekali dia merujuk Ibnu Taimiyah dengan sangat detil gitu ya. Bahkan malah beberapa itu karena seperti menunduk gitu, Ibnu Qayyim itu malah seperti ini saya nggak apa-apa, bukan siapa-siapa, ini adalah guru saya gitu ya, seperti itu kan kerendahan hatinya Ibnu Qayyim. Dia kadang juga lama sekali berinteraksi dengan gurunya Ibnu Taimiyah ini. Kalau di sejarahnya ini ditulis sampai hampir 16 tahun bersama sang guru Ibnu Taimiyah, bermulazamah bersamanya. Namun dibantah, bukan fotokopi katanya. Ini ada beberapa penulis yang membantah pandangan orang terkait Ibnu Qayyim adalah fotokopi gurunya Ibnu Taimiyah, karena dalam buku kitab-kitab Ibnu Qayyim itu sangat lengkap referensinya gitu. Jadi dia, jikapun dia menukil pandangan-pandangan gurunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim akan menukil, memberikan dasar referensi yang panjang. Karena Ibnu Qayyim ini kalau diceritakan di biografinya ini sangat menyukai membaca dan memiliki buku-buku yang zaman itu demikian sulit ya. Ibnu Qayyim ini bukunya bahkan banyak buku yang orang lain tidak memiliki buku itu gitu. Jadi saking banyaknya referensi yang dia pegang.
Oke ya, itu tentang Ibnu Qayyim al-Jauzi. Muridnya banyak ya, alasannya termasuk Ibnu Katsir ya. Oke, saya pikir itu bisa jadi referensi teman-teman kalau membaca buku ini. Oke, kita kan seperti biasa ini foto buku, bukan bukan review buku atau bukan bedah buku secara akademis ya. Karena bukunya setebel ini kayaknya saya nggak akan sanggup menjelaskan secara utuh gitu ya. Jadi ini hanya interaksi saya dengan buku ini. Apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya membaca buku ini. Oke, Ighatsatul Lahwan. Buku ini menarik buat saya sebenarnya karena dia bicara tentang hati. Bicara tentang hati. Ighatsatul Lahwan. Bicara tentang hati itu ternyata demikian dikulik ya, dibongkar oleh Ibnu Qayyim dengan sangat detail ya. Bagaimana sifat-sifat hati, bagaimana klasifikasi hati. Hati itu ada yang sehat, hati itu ada yang sakit, hati itu ada yang mati. Lalu bagaimana cara menjaga hati tetap sehat, bagaimana apakah obat hati itu apa saja, lalu bagaimana kunci kebaikan hati, kunci kehidupan dan kesehatan hati, kunci kebahagiaan hati, itu dikulik semua satu-satu ya. Dan bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat bagi semua penyakit hati. Jadi total buku ini, tadi saya sampaikan di awal, jadi terdiri dari 2 bagian ya, 2 juz gitu. Juz 1 dan juz 2. Dan keduanya itu terdiri dari 13 bab. Kalau di pengantarnya Ibnu Qayyim bilang terdiri 13 bab. Tapi kalau kita baca sebenarnya ada 14. Karena bab terakhir itu adalah contoh-contoh. Contoh-contoh permainan setan terhadap umat yang dimurkai. Itu di situ detail sekali ya. Nah, 13 itu ini menarik juga ya. 14 lah ya. Kalau 13 plus 1 tadi contoh-contoh korban tipu daya setan tadi. Jadi 14 bab ini saya tuh sampai tak bongkar-bongkar yang mana juz 1, yang mana juz 2. Karena kita kan tahu dari awal kan katanya ini adalah 2 juz yang dijadikan 1. Saya sampai buka-buka pelan-pelan. Yang mana ini juz 2-nya gitu. Dan memang tidak kelihatan. Ternyata juz 2-nya itu adalah di antara bab 13. Memang unik ya. Saya sampai membaca ulang pengantar penerbitnya. Mengapa naruh juz 2-nya itu di tengah-tengah bab 13 gitu. Ternyata memang demikianlah cara menyusun kitabnya. Kitab aslinya gitu. Oh ya. Jadi nanti teman-teman kalau beli buku ini bingung, juz 2-nya mana nih? Ternyata juz 2 ada di tengah-tengah bab 13. Oke ya, kita akan merekap pelan-pelan membongkar isi babnya. Yang pertama juz 1 dari bab 1. Bab 1 sebenarnya nggak panjang ya. Ini hanya pembagian hati dan menurut saya itu juga sudah cukup populer ya. Yang pembagian hati ada hati sehat, hati mati, hati sakit ya. Terus hakikat penyakit hati. Tadi udah saya ceritain ya sekilas itu ya. Yang bab 2 hakikat penyakit hati. Oke, ini runutan tentang hati. Saya akan cerita versi mengapa ini menjadi menarik sekali. Saya baca ulang dan saya ingin saya sampaikan di putu buku. Karena ya buku ini tuh ceritanya unik ini ya. Kalau teman-teman baca buku ini dari awal dia sangat makro gitu ya, sangat umum, cerita tentang hati dan penyakitnya dan obatnya, kunci kebahagiaannya dan sebagainya. Di belakang itu teknis sekali. Bahkan menurut saya fikih praktis gitu. Misalnya contoh godaan setan itu dalam bentuk apa saja, dikulik satu-satu. Bahkan ada istilah yang menurut saya bagi saya seorang putu ini kebaruan gitu ya. Ada istilah kilah. Ya. Kilah itu kan kalau bahasa Indonesianya berkilah gitu ya, berdalih gitu. Jadi kilah itu ya tipu daya gitu. Tipu daya dalam fikih. Di sini sangat detail, bahkan kalau tidak salah ada contoh 80 kilah disampaikan satu-satu. Dalam hubungan muamalat, dalam hubungan pernikahan, ada kilah-kilah yang ada yang ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Dan ini kan jadi unik ya. Di awal ini cerita tentang hati dengan segala filosofinya gitu, hati dengan cara yang tiba-tiba di belakang itu juru teknis banget.
Tapi saya membaca benang merahnya. Disinilah hebatnya Ibnu Qayyim ya. Dia ketika bicara tentang detailnya itu, dia juga mengulik, saya sampaikan dalil yang membolehkan, yang melarang, bukan untuk mendorong atau membuka ruang perdebatan perbedaan itu. Tapi sebenarnya ini ingin menyampaikan bahwa memang ada sudut pandang yang beda itu. Demikian juga contoh misalnya nyanyi, musik ya. Ini musik juga agak sensitif. Saya suka main musik. Di sini ada termasuk cara tipu daya setan dalam musik dan bagaimana pandangan 4 imam terhadap musik dan nyanyian gitu. Disampaikan semua detail gitu. Nah, terlebih kilah ini banyak sekali ya. Kilah itu di sini diberikan contoh yang banyak. Dan semuanya itu dibikin kalau kita baca itu bisa berkilah itu bisa dibolehkan, bisa diharamkan gitu. Tapi kan akhirnya ketemu benang merahnya. Dibolehkan jika gitu kan untuk menjaga madorot yang lebih besar gitu kan. Nah, kelihatannya rumit kan kalau cara pandang kita detail memandang hukum atau memandang apa yang di buku ini sebagai panduan do and done gitu, boleh dan tidaknya gitu. Maka kita akan kok jadi rumit, ini sebenarnya boleh apa enggak nih gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita baca apa yang disampaikan Ibnu Qayyim dalam buku ini, begitu lenturnya ya fakta-fakta itu, terus kita bayangkan dalam kenyataannya, sebenarnya gampang karena fikih itu memang tentang apakah berdampak manfaat atas yang kita lakukan ataukah justru sebaliknya gitu. Jadi di sini ada nih yang kalau misalnya semacam berbohong gitu ya, semacam tidak mengakui, tapi diperbolehkan gitu kan, dalam rangka tidak mengakui. Termasuk yang penolakan Rasulullah untuk membunuh orang munafik. Padahal orang munafik itu jelas kelihatan dia memusuhi kaum muslimin saat itu, tapi dia berada di antara mereka. Sahabat sudah gemes mau ngebunuh, tapi Rasulullah menahan. Dan ternyata itu adalah cara Rasul untuk menjaga kebencian umatnya ketika ada satu tindakan yang membunuh sahabatnya sendiri. Kalau bahasa sekarang mungkin jangan-jangan tindakan itu nanti di framing gitu. Di framing menjadi sesuatu yang menurut saya wow, ini kan bicara tentang fikih gitu, tentang sesuatu yang lentur gitu, tentang dampaknya, tentang efeknya nanti seperti apa. Jadi saya merasakannya itu benang merahnya ya. Dan di bab awal tentang hati itu demikian demikian detailnya Ibnu Qayyim meneliti gerak hati kita. Lalu bagaimana setan masuk ya. Bagaimana kalaupun akhirnya nanti ada kaifiat gitu, tata cara menjaga hati itu adalah sebuah pelatihan gitu. Karena demikian rawannya setan masuk, maka kita dilatih untuk menjaganya. Dan sebenarnya pintunya adalah kejernihan hati kita menangkap bahwa oh ini benar, ini nggak benar gitu. Ya. Bahasanya bagus banget ketika dia menukil satu semacam syair gitu ya. Kembalilah sang pemuda seperti anak-anak yang tidak menerima apapun selain susu murni dan berhentilah para pencelanya. Jadi Ibnu Qayyim mengingatkan jika kita hati-hati maka kita itu menjadi seperti anak kecil yang tidak bisa menelan apapun kecuali air susu gitu. Air susu murni gitu. Jadi nanti akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang tidak bisa menerima hal-hal yang tidak baik itu gitu. Dan itulah yang menjadi target buku ini. Kalau saya menangkapnya demikian. Jadi Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton ini ya, bagaimana menjaga hati, menyelamatkan hati dari tipu daya setan ini adalah seperti runutan tata cara agar kita membangun imunitas gitu. Hati itu jadi kita nggak bisa nerima gitu. Ya, kayak contoh misalnya teman-teman
menonton, mohon maaf ya ini kalau ada yang kurang nyaman. Misalnya menonton, saya sendiri masih tergoda kadang menonton berita-berita yang berisi tentang aib orang-orang selebritis terkenal gitu ya. Kan kadang-kadang itu di blow up dengan kemasan yang heboh gitu, dan kita masih menikmatinya gitu. Padahal sebenarnya kan ketika kita sudah menjadi pribadi yang seperti kembali ke anak-anak yang hanya bisa mengkonsumsi murni dari susu murni itu, apakah nggak seharusnya kita nggak bisa menerima itu gitu. Karena kan sebenarnya aneh sekali ya kita bisa menikmati hal-hal buruk orang lain gitu. Sesuatu yang jika kita menjadi mereka pun kita nggak mau dibahas begitu gitu. Iya nggak sih? Nah itu kan kalau kita masih menikmati itu ada yang salah nih di hati kita, dan itulah tipu daya. Menurut saya itu yang makanya saya malah justru mencatat penggalan syairnya di Ibnu Qayyim ini yang menurut saya indah ya. Kita bisa mengonsumsi susu murni seperti anak-anak. Kemudian apalagi ya yang menjadi pentingnya, obat ya. Ada satu bab tentang obat hati, dan dia menukil dengan bahwa Al-Quran itu adalah obat hati kita. Jadi ini juga menarik nih buat teman-teman, kalau kita itu sudah mulai berjarak dengan, ini buat teman-teman muslim ya, berjarak dengan Al-Quran gitu, kita mulai tidak terlalu betah mendengarkan ayat-ayatnya, kita mulai tidak nyaman ya mendengar tilawah Qurannya atau mendengar ayat-ayatnya dibahas gitu, berarti ada sesuatu kan. Mungkin berarti ini menjadi alarm kita. Di sini dibahas nih bagaimanapun Al-Quran adalah obat hati itu. Satu lagi nih, saya lompat-lompat, tapi ini dari sudut pandang Putu yang saya merasa kayak gitu. Kita sering mendengar kata tazkiyatun nafs gitu ya, mensucikan jiwa, tazkiyah gitu, tazkiyah. Nah di Ibnu Qayyim dalam bukunya Ighatsatul Lahfan ini justru bukan tazkiyah, bahasanya itu zakatul qalbi. Menurut saya ini menarik ya. Zakah itu kan dari kata yang sama dengan tazkiyah, sesuatu yang tumbuh. Zakat itu kan menumbuhkan. Jadi bukan mensucikan. Kalau tazkiyah kan mensucikan. Kalau ini dulu justru zakah. Zakah itu tumbuh kembang. Jadi menurut Ibnu Qayyim yang perlu dijaga sama kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan hati kita tumbuh. Zakatul qalb. Saya suka istilah itu ya. Dan di sini dibuka dengan firman Allah yang khudh min amwalihim shadaqah tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sedekah dari zakat. Sedekah itu dalam tanda petik zakat ya. Sedekah untuk mensucikan dan menambah kebaikan mereka. Jadi itu tohir dan menjaga. Di sini ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Seringkali zakat dan tazkiyah itu diartikan sama dengan toharoh ya. Jadi tazkiyah mensucikan dengan zakat yang menumbuhkan itu diterjemahkan sama dengan kesucian gitu. Adapun dalam bab ini akan menemukan bahwa zakat diartikan penambahan kebaikan. Jadi tazkiyah itu perbaikan, zakat itu penambahan kebaikan. Ini menurut saya footnote yang bagus ya. Sehingga kita jadi ketika membaca itu ini jangan dipandang, jangan diterjemahkan secara etimologis saja sempit dengan makna yang sama dengan bersuci gitu. Tapi maknanya adalah pertambahan kebaikan atau perbaikan. Menarik ya. Sehingga hati itu nanti akan menjadi akan tumbuh. Bila suatu hari engkau utus matamu sebagai kurir bagi hatimu, niscaya berbagai pemandangan akan memayahkanmu. Engkau melihat apa yang tidak semuanya engkau mampu memperolehnya, sedang terhadap sebagiannya engkau tidak mampu bersabar. Indah ya. Jadi saat suatu hari ya kita gunakan mata kita jadi kurir bagi hati, yang mengirim hati itu adalah mata kita. Terus mata kita itu hanya membuat kita lelah gitu, karena kita hanya mendapati apa-apa yang tidak bisa kita peroleh. Dalam banget ya. Nah ini kalau hati harusnya tidak begitu. Hati itu tumbuh. Jadi
Contoh misalnya ketika Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, ya kan? Telah beruntunglah ya orang yang zakkah, yang bertambah baik. Jadi yang tumbuh hatinya. Jadi orang yang beruntung itu orang yang tumbuh hatinya. Jadi Ibnu Qayyim dalam buku ini mengajak kita untuk bersungguh-sungguh mencermati gerak hati kita. Ya kita bukan orang baik-baik ya. Saya bukan orang baik-baik, orang yang masih kesana kemari dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau saya fokus terhadap terhadap raport hati kita gitu. Jangan-jangan kita masih menikmati aib teman sendiri. Jangan-jangan kita masih enjoy dengan kebohongan gitu. Jangan-jangan kita masih nyaman dengan menikmati sesuatu yang bukan hak kita gitu. Ngeri ya. Oke, mungkin itu ya. Tadi setelah zakah ada taharoh qalb ya. Ada bagaimana mencucikan hati. Ya. Jadi akhirnya tebal buku ini karena memang pembahasan hati secara filosofi gitu ya, dalam dan obat-obatnya, teknisnya, sampai di ujung di juz 2. Juz 2 itu banyak sekali sudah mulai kaifiat, tata cara detail terhadap apa tipu daya setan itu apa aja. Ada sekitar 18 atau berapa tipu daya. Terus di salah satunya kilah itu bahkan ada contoh 80 contoh kilah gitu. Jadi contoh-contoh dalam muamalah yang kebohongan yang berbahaya gitu. Tapi kalau saya nangkapnya gitu, kita kan sekarang begitu kan. Kita seringkali kita menemukan jenis dusta itu tidak sederhana gitu. Dusta itu sesuatu yang bisa jadi berupa laporan, bisa jadi berupa tulisan yang kita rekayasa untuk menangkap pesan yang tertentu gitu. Terus yang mana yang benar dan mana yang salah, kita yang tahu kok. Sebenarnya kamu menulis itu untuk apa, tujuan apa gitu. Jadi kalau benang merahnya saya lihat maksud ya, makosidnya harus jelas. Maksud dari penulisanmu itu apa? Tujuan dari kamu melakukan itu apa? Selama tujuanmu itu masih tanda petik hanya sekedar kepentinganmu saja, tidak ada kemanfaatan bagi orang lain, ya jangan-jangan alarm kita harus bunyi. Wallahu alam. Ya, mohon maaf ya kalau ini tidak bisa mencerminkan isi buku ini secara utuh. Ya, namanya juga putu buku. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.